Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dwitami dengan NIM 242180162 kelas 4D. Di sini saya akan menerangkan salah satu materi yang ada di Mapel IPAS kelas 5 atau fase C dengan judul materi Mengapa Permukaan Bumi itu bisa berubah-ubah. Di sini peserta didik akan mempelajari tentang struktur permukaan bumi dan penyebab terjadinya perubahan permukaan bumi. Nah, materi ini penting untuk membantu peserta didik memahami bahwa bumi itu bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan baik secara perlahan maupun secara cepat. Pernahkah kalian berpikir apakah bumi yang kita pijak ini hanya terdiri dari satu lapisan saja? Ternyata tidak. Bumi ini memiliki beberapa lapisan yang saling berhubungan, tersusun atas beberapa bagian besar yang disebut lempeng bumi. Lempeng-lempeng ini menutupi seluruh permukaan bumi, baik dari daratan maupun lautan, saling berbatasan satu sama lain, lalu bergerak secara perlahan tetapi terus-menerus. Bagian batas antara lempeng sering terjadi berbagai peristiwa alam seperti gempa bumi dan aktivitas gunung berapi. Lalu sebenarnya apa saja yang menyusun bumi kita ini? Ternyata bumi memiliki beberapa lapisan yang tersusun dari bagian luar hingga bagian dalam. Nah, lapisan bumi ini terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti bumi luar, lalu ada inti bumi dalam. Setelah mengetahui lapisan penyusun bumi, kita akan mulai dari lapisan yang paling luar, yaitu kerak bumi. Kerak bumi ini bersifat padat. Lapisan inilah yang menjadi tempat tinggal manusia, hewan, dan tumbuhan, makhluk hidup yang ada di bumi. Ciri-ciri kerak bumi ini adalah lapisan yang paling luar, tebalnya sekitar 5-70 km, tersusun dari tanah dan batuan. Setelah mempelajari kerak bumi, sekarang kita akan mengenal lapisan di bawahnya, yaitu mantel bumi. Mantel bumi adalah lapisan yang terletak tepat di bawah kerak bumi dan merupakan lapisan yang paling tebal. Suhu di dalamnya ini sangat panas atau suhunya ini tinggi karena di dalamnya terdapat magma, yaitu batuan cair yang panas dan dapat bergerak. Pergerakan magma di dalam mantel inilah yang berperan penting dalam berbagai peristiwa alam, seperti pergerakan lempeng bumi. Setelah mantel bumi, kita akan masuk ke lapisan berikutnya, yaitu inti bumi luar. Inti bumi luar ini terletak pada bawah mantel bumi. Lapisan ini bersifat cair dan memiliki suhu yang sangat panas. Dan inti bumi luar ini tersusun dari logam, terutama besi dan nikel. Pergerakan logam cair di inti bumi luar membentuk medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi bahaya. Setelah inti bumi, kita akan masuk ke lapisan paling dalam bumi, yaitu inti bumi dalam. Inti bumi dalam merupakan lapisan paling dalam dari bumi. Walaupun suhunya sangat tinggi, lapisan ini bersifat padat karena tekanannya sangat kuat. Setelah memahami lapisan-lapisan bumi, sekarang kita akan mempelajari bagaimana lempeng itu bisa bergerak. Lempeng-lempeng bumi ini tidak hanya tinggal diam, namun selalu bergerak secara perlahan. Pergerakan ini terjadi secara terus-menerus dan dapat menyebabkan berbagai perubahan pada permukaan bumi. Jenis pergerakan lempeng ini ada yang saling mendekat, dapat menyebabkan bentuknya pegunungan atau gunung berapi. Lalu ada jenis pergerakan lempeng saling menjauh. Ini dapat menyebabkan pembentukan celah atau dasar samudra baru. Lalu ada jenis pergerakan lempeng. Ini saling bisa jadi menyebabkan gempa bumi. Sebagai penegasan, pergerakan lempeng inilah yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya perubahan permukaan bumi.
Selanjutnya, kita akan masuk ke penyebab pergerakan lempeng. Lalu, apa yang menyebabkan lempeng bumi bisa terus bergerak? Pergerakan lempeng bumi terjadi karena akibat adanya arus konveksi di dalam mantel dan inti luar bumi. Arus konveksi ini adalah gerak naik turun pada zat cair karena adanya perbedaan suhu. Bagian yang panas akan bergerak naik dan ke atas, sedangkan bagian yang lebih dingin itu akan turun ke bawah. Gerakan ini akan terjadi secara terus-menerus membentuk aliran. Arus konveksi inilah yang mendorong lempeng di atasnya sehingga lempeng bumi ikut bergerak. Untuk membantu peserta didik untuk memahami konsep perubahan permukaan bumi, pada pembelajaran ini saya akan menggunakan Jelly sebagai media simulasi. Oleh karena itu, simak baik-baik video selanjutnya. Pada simulasi ini, bagian atas Jelly sudah membeku menggambarkan kerak bumi yang bersifat padat, sedangkan bagian bawah yang masih cair menggambarkan mantel dan inti luar yang panas. Melalui simulasi ini, kita dapat memahami bahwa perbedaan suhu ini mengaruhi wujud zat dan menyebabkan terjadinya pergerakan di dalam bumi. Dari pembelajaran ini dapat disimpulkan bahwa permukaan bumi ini tersusun atas lempeng-lempeng. Lempeng-lempeng tersebut bergerak secara terus-menerus, lalu pergerakan itu terjadi karena arus konveksi di dalam bumi, lalu pergerakan ini menyebabkan perubahan pada permukaan bumi.